Nah ini mah mungkin lanjut lagi tuh berbeda topik ke pitutur luhur bisa dikatakan seperti itu mah. Nah dulu kan waktu kecil gitu mas selalu dikatakan sesuatu hal yang ingin dilakukan terus apapun itu sepuh-sepuh dulu itu suka bilang pamali. Nah apa sih itu pamali itu sendiri gitu mas? Pamali itu kalau bahasa sini itu kualat. Ya, kualat itu karena apa ya? Karena sebenarnya itu enggak contohnya gini, itu enggak milik kita, tapi kita berusaha merebut untuk menjadi milik kita. Itu kenapa kok kualat? Ya karena kita itu hidup di bumi, dan bumi itu menjadi saksi. Maka dengan menyaksikan dharmamu hidup itu, maka bumi dengan sekaligus mengeluarkan karmanya. Maka itu dinamakan pamali atau kualat. Jadi kita melakukan sesuatu itu nggak perlu harus ada yang lihat. Jadi jangan kamu berani karena nggak ada yang lihat. Kamu takut karena dilihat orang, jangan begitu. Bumi ini selalu melihat kita loh, karena kita setiap hari itu bersama dengan mereka. Dengan bumi itu, dengan alam itu. Baru langkah kita sendiri, langkah kita mau melakukan kebaikan, pasti langkah kita itu halus. Tapi di saat kita tahu mencuri atau kita itu mau mengambil orang yang bukan milik kita, coba. Di saat kita menginjak bumi kayak apa? Keroncalan kan? Lari. Nah, kelihatannya bumi itu nggak bisa bicara. Kelihatannya, bahwa bumi ini tanah. Tapi jangan sangka begitu. Orang itu sekuat apa, sebesar apapun, setinggi apapun jabatannya, kalau dia nggak kena eliminasi bumi, di saat mati kamu juga akan ditanam di bumi kok. Terus kan sering banyak tuh ujangan-ujangan, saya yakin mungkin dibalik kata perkataan sesepuh itu tuh pasti ada maknanya itu sendiri. Namun saya sendiri itu agak saru juga ketika ingin menjabarkannya, ketika kita duduk di lawang pintu gitu. Katakanlah ntar jodohnya balik gitu. Kan kadang kalau dipikir secara nalar tuh kok jodoh kenapa bisa gitu. Nah rahasia di balik itu tuh apa gitu mah? Ya rahasia di balik itu sangat banyak sekali. Di saat kita tuh duduk di tengah pintu, kalaupun tuh ada orang yang mau main, mungkin sungkan. Kalaupun ada orang jauh yang mau datang ke sini memberi apa ke orangnya itu duduk di pintu, dia juga mikir ini orang waras atau enggak ya. Karena mestinya duduk itu kan di kursi, enggak di pintu. Makanya orang Jawa itu kalau menegur itu enggak seperti itu, enggak menegur jangan duduk di pintu, enggak baik itu enggak. Jangan duduk di pintu, nanti rezekimu jauh atau jodohmu akan kembali. Artinya itu mengingatkan, tapi jangan sampai cara mengingatkan itu menyakiti hati. Gitu loh. Maka orang Jawa itu mau itu penting nggak penting, kadang-kadang dengan ajarannya yang adiluhung itu kadang-kadang dilewatkan tembang-tembang ya, atau sekar-sekar mocopat ya, sekar asmorodono, mijil dan lain sebagainya. Contohnya kayak sekar dadang gulo ya, yang sekarang sudah ngetren caping gunung. Kalau kita itu hanya mengikuti syair dan liriknya, cuman tahunnya itu enak, tapi itu mengandung makna atau falsafah yang sangat luar biasa. Dari bawonya, jenang kula glali ojo lali. Nah itu, ali-ali iku sulih kula. Nah, kalau dilihat dari lagunya tadi, wah suaranya enak, syairnya nyampleng gitu. Padahal itu bahasa-bahasa yang mengingatkan pada kita. Gitu. Jenang gulo itu glali.
artinya tuh manis. Ya, dengan kemanisan dunia ini, maka kamu itu jangan lupa, jangan ojo lali, karena gula yang kamu makan atau manisnya gulali itu bukan tiba-tiba langsung menjadi gulali, bukan, tapi proses dari pembuatan gulali itulah yang luar biasa. Ya, pagi hari yang orang lain belum bangun, orang-orang yang deres sudah datang ke kebun untuk mengambil air nira. Setelah itu, setelah air nira dibawa pulang, mencarikan kayu bakar. Setelah itu dimasaklah sampai mendidih, dan mendidih itu bukan mendidih lagi, sampai mengental. Setelah mengental memerlukan tenaga yang luar biasa. Ya, sehingga menjadi gulali, dan gulali akhirnya manis, dan manis enak rasanya. Nah, inilah kebanyakan orang Jawa itu yang lupa. Gitu loh. Hidup di tanah Jawa, dia nggak pernah mengenang bagaimana Jawa ini terbentuk, bagaimana Jawa waktu itu mempunyai ajaran yang adiluhung. Tiba-tiba datang ke sini tinggal menikmati manisnya, cangkem kayak bangsat kabeh. Nah itulah. Sing ngenyek wong Jawa, sing menyesatkan wong Jawa dan lain sebagainya. Yang diagung-agungkan negara orang lain. Itulah. Itu yang sangat luar biasa dan sangat bangsat orang-orang yang seperti itu. Padahal ini baru gulali, apalagi sebuah negara, apalagi sebuah suku yang sangat besar. Gitu. Jawa dibentuk ini bukan ada sumbangsih dari agama kok, dari agama-agama yang datang baru yang saya maksud. Ini adalah rekayasa orang Jawa sendiri dengan keyakinannya, dengan dia cara mengelola alam ini dengan benar, maka terbentuklah sebuah negara atau sebuah suku sampai mempunyai peradaban yang luar biasa, sampai menemukan budaya-budaya yang adiluhung di sini. Rekasane kayak ngono, terus tiba-tiba orang yang datang, yang di sini cuman jual omongan, jual bahasa asing yang orang sini tidak paham, dia terus di sini mendapatkan rezeki banyak, mendapatkan uang, tapi cangkeme sik ngalang-ngali cangkeme asu. Nah itu suatu narasi penting juga, mungkin bisa dikatakan itu melingkupi bahasa ibu juga ya kan Mas. Katakanlah ketika kata Mbah tadi mengingatkan anaknya tersebut tuh enggak menyakiti hati, tapi dengan bahasanya, bahasa ibu lah katakan seperti itu. Nah Mbah ini saya tuh dari dulu ingin menanyakan juga nih perihal keilmuan reinkarnasi itu. Kan diceritakan reinkarnasi itu tuh sejatinya makhluk di dunia itu tuh akan apa ya manitis lah katakan. Nah makhluk di dunia ini tuh sejatinya bertambah apa berkurang gitu Mas? Manusia di bumi. Di dunia di bumi. Ya jelas toh, jelas dengan dan grafik manusia itu bertambah toh. Karena reinkarnasi sendiri bukan kok satu itu nempel di satu, bukan. Satu itu bisa menempel di 7 bisa nempel di 27 bisa nempel di 79 gitu. Jadi enggak ya semakin lama ya semakin banyak, bukan semakin lama semakin habis. Bukan. Nanti kalau satu cuma reinkarnasi satu ya dari dulu kan Nusantara ini dari 135 juta kan 130 juta terus. Nah, sekarang sudah berapa ribu juta. Nah, itu. Jadi reinkarnasi itu bukan, jangan kamu harap bahwa kamu yang satu kesatuan ini terus nanti reinkarnasi cuma satu. Enggak juga. Nah, dharma kamu juga bukan cuma satu kok. Dharma kamu juga banyak kok. Kecuali kalau kamu dari kecil makan nasi padi sampai tua makan padi saja, mungkin kamu reinkarnasinya cuma satu. Karena kamu butuh ikan, kamu butuh sayur. Ya. Jadi dari zat sayur juga akan kembali ke sayur, dari zat ikan akan kembali ke zat ikan, dari zat padi akan kembali ke zat padi. Itu pengertiannya.
atau manitisnya. Manitisnya. Iya. Nah itu mah di balik angka 7, 27 dan selanjutnya 79. yang 79. Iya. Apa itu mengandung makna, nggak ada yang bisa kita gali nggak gitu? Ya kalau dari angka-angka yang saya sebutkan, ya dari 1 menjadi 7 ya kan jelas kita hidup itu melakukan tujuan. Tujuan kita itu apa? Tujuan kita itu mati. Kan cuma itu. Di dalam tujuan mati adalah perjalanan. Ya. Nah, dari tujuan hidup dari hidup menuju ke tujuan hidup adalah mati. Maka di situ berapa tadi? 27. 27. Nah, dari 7 menjadi 27. 27 adalah 2 dan 7 9. Nah, 9 adalah letaknya di dalam babahan Nawa Songo. Oh, Songo itu. Itulah. Terus 7 dan 9 16. 16 sama 6 sama 1 7. Ya 6 sama 1 7 juga tujuan lagi, tapi dari berapa tadi 16 ya. 16 itu juga semuanya ada di dalam organ tubuh lagi. Nah gitu. Makanya dari organ tubuh, dari hati nanti masuknya juga ke hati, dari jantung juga ke jantung, dari paru-paru juga ke paru-paru, dari mata juga ke mata. Makanya orang yang nitis dulunya sukanya ngerokok, sama sukanya makan pedas. Kadang-kadang menitisnya di situ cuman menyukai ngerokok saja. Oh, Ada lagi yang menyerupai nanti sukanya makan pedas saja. Nah, waktu dia hidupnya sering sakit kepala, manitisnya nanti juga cuman sakit kepala. Gitu. Jadi pemahamannya seperti itu. Jadi nggak bisa kita tuh satu kesatuan utuh terus manitis seperti itu lagi. Lah enak kok aku. Seandainya aku manitis nanti aku menjadi seperti ini lagi. Udah tahu. Udah tahu. Nah ini kan enak aku terusan. Paling tidak nanti jasad ini mulia lagi. Ruh ini juga enak lagi gitu. Siapa tahu nanti saya manitis cuman ucapan-ucapan saya, tapi perilaku saya nggak mengikuti. Nah yang ditakuti kan itu. Maka orang-orang yang merasa manitis ini perbuatlah dharma baik itu, maksudnya itu dari kita menuntun dari kesatuan roh-roh itu loh. Tapi yang manitis seperti itu bukan roh, sukma kita. Ya sukma mata, sukma hidung, sukma telinga, sukma mulut. Itu sukma hati, sukma jantung gitu. Nah itu semuanya terdiri dari satuan roh. Itu aja. Artinya dari sukma mata nanti hidupnya juga di mata. Artinya di saat hidupnya sekarang itu waskito, nanti nitis ke orang juga menjadi orang waskito, atau orang sekarang dinamai apa itu indra keenam kebuka. Tiba-tiba itu. Makanya coba kamu bayangkan, anak yang baru lahir belum belajar apa-apa, tiba-tiba dia mengetahui sosok jin-jin yang kita nggak tahu. Bayang no, seandainya kamu logika kan apa gak pecah logikamu? Pasti. Nah, kalau ini nggak tanda atau salah satu bukti manitis, dari mana dia bisa? Coba anak yang baru umur katakan 3 atau 4 tahun. Tiba-tiba dia hafal salah satu bacaan, padahal dia nggak pernah belajar. Bayang no, ini kalau nggak orang manitis nggak mungkin. Nah, jawabanmu ini sudah kehendak Allah. Cuntel lah, mbok dunia ini nanti bom wis bar. Itu loh, enak. Nah, untuk apa kita itu hidup? Untuk apa kita itu berpikir? Itu. Makanya jangan mempunyai pemikiran-pemikiran koplak. Kita tuh harus waras seperti itu ya. Enak kalau disikat seperti itu. Hari kita wis karek telus, mangan, turu, kelon, ngising, ya cuman itu aja. Kalau semuanya sudah diputus, ini sudah kehendaknya. Wis bar kabeh. Nah, untuk apa kita tuh bekerja? Untuk apa kita itu kepengin makan enak? Untuk apa kita berbaju baik kalau hanya ini semua kehendaknya?
Nah, untuk menguatkan bahwa kita itu sebenarnya bagaimanapun kita adalah hasil reinkarnasi orang-orang masa lalu. Gitu. Mungkin yang menempel pada kita. Ini moga. Jadi supaya gamblang, supaya kita tuh nggak ragu-ragu. Ya, ngomong-ngomong manitis, ngomong-ngomong reinkarnasi. Tapi salah satu bukti reinkarnasi, salah satu bukti manitis itu apa? Kita hanya, kamu harus percaya. Nah, yang dipercaya apa orang bukti ini? Nah, tapi kalau tadi kan sudah jelas, sudah bukti toh. Iya. Nah, itu loh.